Shalom, jumpa kembali sahabat GKI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Sapaan Gembala pada hari ini. Bersama dengan saya, Pendeta Sutotan dari GKI Agape Jakarta. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang kembali kami dapatkan dari Tuhan. Sebelum kami akan memulai segala aktivitas keseharian kami sepanjang hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, yang pada pagi hari ini saya akan mengambil baca nats firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saya mengambil tema tanda pengenal murid Kristus. Kita sebagai warga negara Indonesia, tanda pengenal kita bahwa kita disebut sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kartu tanda penduduk KTP. Seorang dokter akan dikenal sebagai profesinya sebagai seorang dokter. Dia nampakkan melalui atribut yang dia pakai. Dia menggunakan stetoskop, dia menggunakan juga jubah atau jas seorang dokter. Orang akan lihat dia, kenal dia sebagai seorang dokter. Nah, bagaimana ketika kita berbicara untuk orang mengenal kita sebagai seorang murid Kristus? Apakah perlu kita menggunakan name tag seperti apa yang firman Tuhan katakan? Setiap orang yang percaya Yesus dikenal sebagai murid Yesus akan menggunakan name tag yang ditempelkan selalu di pakaiannya sehingga orang ketika lihat, oh dia ternyata murid Kristus. Apakah Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita dikenal sebagai murid Kristus dengan selalu membawa Alkitab kemanapun kita pergi, sehingga orang lihat, wah ini betul-betul murid Kristus? Ataukah kita menggunakan simbol-simbol kekristenan? Kita memakai salib, kalung salib, kita memakai anting salib, ataupun yang bernuansa salib yang lainnya. Apa seperti itu yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk kita dikenal sebagai seorang murid Kristus? Dari pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-13 tadi, ayat 34 dan 35, dikatakan kita dikenal sebagai murid-murid Kristus melalui cara hidup kita yang kita nampakkan di dalam kita berinteraksi dengan sesama kita yang ada di sekitar. Orang akan mengenal kita sebagai murid-murid Kristus melalui cara hidup kita, cara hidup yang saling mengasihi. Bicara tentang hidup saling mengasihi, ini bukanlah sesuatu yang mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Banyak kali kita begitu sulit untuk menampakkan ciri khas kita, tanda pengenal kita sebagai murid Kristus melalui hidup saling mengasihi itu. Kenapa? Karena kita mau hidup menurut cara hidup saya sendiri. Bukan lagi menurut apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, tetapi kita menurut cara kita sendiri yang kita mau. Padahal di dalam ayat yang ke-34 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri dikatakan memberikan perintah baru kepada kamu. Kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, mereka mendapatkan sebuah perintah baru dari Kristus. Apa yang diperintahkan untuk kita lakukan? Dikatakan supaya kamu saling mengasihi. Sesuatu yang memang mudah untuk kita ungkapkan, untuk kita katakan. Tetapi ketika kita mempraktekkan dalam realita praktek hidup keseharian, ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan.
Apa sebetulnya menjadi pedoman patokan kita untuk kita bisa hidup saling mengasihi? Kristus ketika dia memerintahkan sebuah perintah untuk ditaati oleh orang-orang percaya, bukanlah sesuatu yang tanpa ada contoh atau patokan di dalamnya. Apa yang menjadi patokan atau contoh untuk kita bisa tiru? Yaitu pada diri pribadi Yesus sendiri yang telah memberikan perintah baru itu. Kalau kita membaca di dalam catatan Alkitab, di dalam catatan Injil, bagaimana Kristus menyatakan kasih itu. Kasih yang bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang menghormati, orang-orang yang interest, orang-orang yang kelihatannya begitu mengasihi Kristus. Tidak. Justru Yesus mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. Dan yang sangat agung luar biasa. Kalau kita membaca pada akhir kehidupan Kristus sebagai manusia, waktu dia tergantung di atas kayu salib, sebuah ungkapan perkataan yang dia katakan untuk orang-orang yang telah menyalibkan dia, yang telah menyiksa Kristus, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini sebagai wujud kasih Kristus atas mereka. Nah, kalau Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia telah memberikan contoh bagaimana dia mengasihi. Kita pun juga harus mengikuti contoh itu. Dan inilah yang menjadi pedoman kita. Kadangkala ketika kita mau mengasihi, kita memberikan persyaratan dulu. Saya bisa mengasihi orang ini kalau dia lebih dahulu mengasihi saya. Saya bisa hidup mengasihi dia kalau dia mengasihi saya lebih dahulu. Tapi beda sekali dengan apa yang Kristus lakukan. Meskipun engkau membenci aku, meskipun engkau berdosa telah menyakitkan hatiku, aku tetap mengasihimu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-35-nya. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Menarik kalau kita lihat di ayat 35. Kita dikenal sebagai murid Kristus, bukan hanya dikenal oleh sekelompok orang, bukan hanya dikenal oleh kelompok orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi dikatakan kita dikenal oleh semua orang. Orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Karena dalam praktek hidup kita gampang sekali untuk mengkamuflase cara hidup kita sebagai murid Kristus. Mungkin ketika kita hadir di gereja, di lingkup jemaat, wow, kita kelihatan sekali seperti seorang yang mentaati perintah Kristus ini. Mengasihi, kita ramah satu dengan yang lain, kita melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kita begitu baik sebagai seorang yang percaya Yesus. Itu di gereja. Tapi apakah ketika kita meninggalkan gereja, kita pulang, kita ada di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita masih bisa tetap hidup saling mengasihi itu? Kadangkala bertolak belakang. Sehingga pernah saya berjumpa dengan seorang bapak, dia cerita tentang istrinya. Dia katakan kalau istri saya itu di gereja, wow, baik sekali. Dia datang gereja, dia begitu ramah, kata-katanya begitu halus dan lemah lembut. Dia juga menunjukkan kemurahan hati, dia juga bisa, wah, bertemu dengan orang, menyapa dengan ramah. Orang mengenal dia orang yang baik. Orang yang menyatakan kasih itu. Tetapi pada waktu dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Bertolak belakang. Kata-katanya begitu menyakitkan. Kadangkala makian demi makian dia nyatakan, dia ucapkan dari mulutnya. Terhadap aku sebagai suami, ataupun terhadap anak-anak, terhadap pembantu, dan lain-lain. Sehingga kadangkala orang melihat sebuah perbedaan yang sangat jauh sekali antara dia ada di rumah dengan dia ada di gereja.
Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi. Tuhan menginginkan supaya setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita tunjukkanlah kehidupan saling mengasihi. Dan itu bisa diketahui oleh semua orang, bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Jadi biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan, renungan singkat yang disampaikan pada pagi hari ini, mari kita berefleksi untuk diri kita masing-masing. Apakah saya sebagai orang yang telah ditebus di dalam Kristus, yang telah dikasihi oleh Kristus, saya menyatakan kasih itu ketika saya berinteraksi dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar saya? Apakah saya telah menunjukkan kehidupan saling mengasihi? Sehingga melalui itu semua, kita nggak perlu mengumbar, mengucapkan saya orang Kristen, saya murid Kristus. Nggak perlu. Orang lihat dari cara hidup kita. Orang akan lihat begitu besar perbedaan yang terjadi. Dia menampakkan Kristus melalui kehidupan dia saling mengasihi. Jadi biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Kita mau menampakkan tanda pengenal kita sebagai murid Kristus. Amin. Firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu boleh kami dengarkan perenungannya pada pagi hari ini. Biarlah apa yang Kristus perintahkan sebagai perintah baru itu untuk kami hidup saling mengasihi, ini boleh kami nampakkan dalam hidup kami berelasi dengan sesama kami, sehingga orang-orang akan mengenal kami sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali dalam sapaan Gembala berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.